jika memulainya karena Tuhan, jangan tumbang karena manusia. Bagian tumbang, siap-siaplah orang yang tidak maju, yang seperti itu. Nah, Gitu satu aja. yang saya kutip dari kalimat Khairiyah tadi ya gini sih. Al ilmu bila amalin kata jarin bila tamarin itu ya. Iya. Kalau lu punya ilmu juga, punya pengetahuan luas juga karena nggak dipraktekkan ya udah omong kosong aja. Iya, betul. Gitu ya. Nah, saya bermanfaat nggak untuk semua orang. Otomatis saya kalau bekerja pasti bermanfaat untuk suami saya. Suami, aduh keluarga. untuk akan keceplosan. Kalau kita ke panti asuhan, Amalia Toer kalau udah datang kita gecep, iya kayak gitu orang itu. Jadi indah lah gitu. Seru ya di gercep. Jadi Seru, gimana insya nih membina sekian banyak orang itu gimana sih rasanya Khairiyah? Aduh, sangat luar biasa, terkadang meneteskan air mata karena sabar gitu. Harus sabar. Tetapi ya? kadang saya itu tahu diri, ya inilah tugas saya yang seperti itu. Walaupun saya memang foundernya, tapi juga tahu diri. Iya, iya. Tugasmu ngapain? Berarti mengajak gitu kan, mengajak tetap mengajak. Sebenarnya marah-marah saya ini karena peduli gitu. Iya. Saya udah terkenal di Gocep marah-marah apa segala macam. Ya kalau nggak disiplin satu marah. Kita kalau nggak disiplin itu sekojab, kalau nggak lari. Gitu. Itu pilihannya. Iya. Jadi kalau ada rapat ada yang terlambat antara skot jam atau lari. Diberikan gitu. peringatan lah ya. Ya seperti itu. Jadi kan malu sendiri. Jadi nggak apa-apa. Asalkan kemanapun mereka ditempatkan, jadi belajar bukan hanya di gercep aja. Jadi mereka bisa mengaplikasikannya ke tempat yang lain seperti itu. Kita kan tidak boleh egois. Ilmu itu harus kita sebarluaskan seperti itu. Karena kalau kita punya ilmu nggak dibagi juga ya nggak ada gunanya ya. Iya, kalau misalnya di tempat itu aja sama dengan bohong gitu. Iya. Jadi memang bener ya kalau konsep think globally, act locally itu dipraktekkan sama gercep ya. Iya, sangat alhamdulillah lah. Alhamdulillah sekali ya. Memang gercepnya gercep aja ya. Amin ya Allah, itu dia. Nah kalau gercep sendiri punya pembina nggak sih Khairiyah? Sangat punya. Ada ya, siapa aja tuh kalau kita boleh tahu? Ada pembina kita itu, tahu nggak, Future Leader 2020. Apa namanya? Kak Edrida. Kak Edrida itu salah satu pembina. Kita itu jumpanya di Raw FM pas kita kolaborasi. Dia nanya-nanya gercep segala macam, tiba-tiba, "Kak, mau nggak kakak pembina gercep?" Oh, alhamdulillah. Sangat dikasih apresiasi karena dia salah satu juga dari orang Sedimpuan ya kan, Pulungan. Jadi di apa-apa gimana karena beliau tidak bisa datang ke sini. Seandainya datang ke sini, kita insya Allah membuat acara besar. Apalagi dia termasuk orang yang gimana ya, orang hebat lah ya. Baik itu buku dia banyak. Ada bukunya, ada Puncakku, Sayap-sayap, banyak lah. Selama dia beliau berjalan ke sana kemari. Itu ada dan bukunya, ada ekspedisi yatim ini dia sangat mensupport. Karena kenapa? Di Gercep juga ada destinasi halal. Destinasi halal. Iya, ekspedisi yatim ini tuhnya ya entah kemana lah. And destinasi halal yang kayak gitu itu. Jadi kalian juga menggalakkan wisata halal ya? Iya, seperti itu. Jadi itu ide Kak Edrida itu kalian kembangkan apa segala macam di Sedimpuan supaya kalian bisa gitu. Itu ketat kali. Pembina kita tuh ngeri-ngeri. Yang kedua ada Pak Jupri selaku Kepala Dinas Sosial. Yang ketiga ada Ustaz Julpan selaku Ketua MUI Padang Sedimpuan. 3 orang pembina ya dari Gercep Padang Sedimpuan ini. Kalau pendukung ya seperti Dinas Pariwisata sangat banyak. Cuman mereka tidak pembina. Cuman kalau kita ada agenda Gercep enggak? Gitu, semangatnya luar biasa. Cuman mereka bukan pembina, cuman gimana ya? Mereka juga berpengalaman karena beda umur. Mereka sebenarnya pingin gabung yang seperti itu. Tapi pada dasarnya Gercep nggak membatasi ya, siapa aja yang mau bergabung silahkan aja ya. Sampai ini kita terbuka umum. Sampai ini masih lebih umurnya itu dominannya ya. 26 lah ya. 26 ada ya, yang 26. Paling dewasa. Ada 26. Tapi kan ya kalau memang Gercep ini untuk anak muda berarti dari usia 18 sampai 40 bisa. Tapi 16 ya. Kita ada. 16 tahun ya? ada 2 SMA. 2 SMA dia semangatnya luar biasa itu. Semangat yang luar biasa itu kalian tampung menjadi wadah dan kreativitas mereka itu enggak di situ. Ini awalnya anak SMA ini bingung. Ya wajar lah bahasanya anak kuliah dengan anak SMA pasti dia bingung. Awalnya gimana? Ya tetap di follow up adik ini, tetap di follow up. Bagaimana biar amanah dan bagaimana biar suka dan cinta, nyaman yang seperti itu. Nggak ada apa-apa, belum ada lagi kegiatan atau rapat udah nanya duluan itu adik.
Kak kapan rapat, bagaimana ini segala macam. Iya, Jadi iya. sangat dikasih apresiasi lah apanya, semangatnya seperti itu. Banyak ya orang-orang semangat anak muda Padang Sidempuan yang bergabung. Sebenarnya kita harus melestarikan yang seperti itu, anak-anak mudanya. Kalau visi dan misi Gercep itu apa sih sebenarnya? Visi misinya itu terciptanya kaum muda-mudi untuk berkontribusi menjadi aksi nyata. Baik itu dari pendidikan dan ekonomi. Dan kita buat misinya itu, itulah dia pedulinya dengan yatim, salah satunya harus yang seperti itu dan menjadi aksi nyata. Baik dia pendidikan dan ekonomi. Pendidikan ini kita buat itulah fokus kita kepada anak yatim. Ayo kita yang seperti itu. Diangkat, ditarik gitu ya. Diangkat, ditarik. Digerakkan lah digerakkan ya. Semuanya gini-gini. Tapi kita itu sebenarnya harus butuh waktu. Tidak mungkin yang namanya belajar itu kalau bahasa instan, kitanya dapat lupa alif yang kayak gitu ya. Tidak. Jadi kita harus fokus. Insya Allah kita mempunyai agenda yang seperti itu, pendidikan. Dan kalau ekonominya itu kita bantu, itulah kita bagi sembako. Tapi untuk saat ini fokus utamanya itu masih di sosial kemasyarakatan ya. Iya. Yang insya Allah bakalan terlaksana itu untuk teman ngobrol semua. Siapa tahu teman ngobrol ada yang mau gabung ikutan, ada di acara untuk yatim yang di Sibanggor ya, yang yang paling dekat. Nah kalau misalnya kita mau gabung dengan Gercep, caranya gimana sih Wiria? Sebenarnya sangat mudah. Mudah perkataan, tapi menjalankannya ini susah. Aplikasi yang sebenarnya ngechat admin lah, kontak person. Bagaimana admin dari Instagramnya aktif terus ya? Alhamdulillah aktif. Jadi tapi itu kalau mendaftar dari WhatsApp. Bisa dari Instagram, cuman disalin dari WhatsApp. Ditanya-tanya apa alasan kamu mengikuti Gercep? Saya lihat kan di situ kita udah menilai. Saya melihat Gercep itu gini, itu kan cover yang dilihat dia, bukan sebuah gerakan atau sebuah belakang layar yang seperti perjuangan lah namanya yang dilihat itu. Oh berarti kamu melihat hore-horenya saja ya gitu. Jadi tidak Kak gitu, saya gini-gini. Terus apa yang akan kamu kontribusikan untuk Gercep gitu. Jadi maaf sebelumnya tidak ada yang namanya pembayaran mendaftar. Tidak ada kecuali kita buat semalam itu adalah hanya konsumsi dia. Ya itu kan untuk dia gitu. Kalau sama sekali administrasi kertas apa segala tidak ada. Untuk administrasi tidak ada. Cuman kita mewajibkan untuk beli rompi karena kita itu gimana ya, dari mana biaya kita kalau nggak ada kita seperti itu. Jadi teman-teman ayolah kita kerjasama gitu-gitu ya kan. Terus apalagi ya? Dan syarat itu juga kan untuk kekompakan. Iya gitu, beli ada kaos terserah lah gitu. Dan rompinya ini diwajibkan tetapi tidak di situ, maksudnya di situ dia ada uang. Bukan di situ dia daftar harus ada uang. Tidak, karena Gercep itu slow tapi pasti, seperti itu. Karena aku slow. Terus syarat selanjutnya masuk itu inilah dia. Di kata-kata itu mudah sekali, istiqomah. Konsistensinya ya. Terkadang ada tuh yang mendaftar, iya Kak, saya siap. Seperti itu. Jadi saya lihatlah dulu ya Kak, saya siap. Yang kayak gitu itu saya lihat. Jadi itu berat sekali istiqomah itu. Belum lagi asumsi time, apalagi masyarakat, apa segala macam itu harus bertautan lah itu semua. Bertautan lah semuanya, waktu harus tenaga. Karena kenapa? Yang namanya relawan ya harus siap. Kita tidak tahu kapan bencana itu datang. Bukannya harus bencana kita menolong, tetapi kita lihat sudah ada di sana yang membutuhkan yang namanya sesuap nasi. Itulah tujuan Gercep. Kalau di masa pandemi ini banyak gak sih yang membutuhkan itu akhirnya? Sangat banyak. Walaupun mereka sudah kebagian, tetapi tetap saja merasa yang namanya kurang. Tapi itu sesuatu ya tugas kita gitu kan. Memang terkadang lucu. Ya namanya aja masyarakat ini kadang berharap namanya bantuan ya seperti itu kan. Jadi ya kita upayakan dan usahakan yang sangat benar-benar membutuhkan. Itulah. Berarti disurvei dulu ya? Sangat disurvei. Terkadang yang menyurvei ini luar biasa, keliling-keliling nggak tahu entah kemana berapa tim itu. Jadi apabila kita mempunyai donasi, oke, kita buat 200 paket sembako tergantung donasi kita semua. Jadi seberapa yang diterima itu semua disalurkan ya, nggak ada sama Gercepnya, nggak ada?
Alhamdulillah nggak ada. Kalau misalnya kayak rapat gitu, misalnya setiap galang dana ada minum, tidak ada. Itu pribadi masing-masing, karena ngapain kamu digercep masuk, kamu berarti harus siap berkontribusi. Seperti siap itu. berkorban ya. Siap semua, baik material, kantong, apa segala macam gitu. Jadi kalau setiap kita galang dana ya udah kasih ke bendahara. Kita semua ngitung sama, lucunya itu kalau udah siap kita galang semua menghitung, bukan bendahara. Semua menghitung, semua apa namanya dikumpul misalnya di dalam ruangan. Nah, kau bagian 1.000, 2.000, 5.000, ya enggak ada, sama-sama semua melihat, sama-sama menghitung. Jadi gitu. Jadi kita sistemnya walaupun kita udah ada misalnya SK kebendaharaan, sekretarisat apa segala macam, enggak ada, kita sama-sama menghitung dan itu depan mata. Transparansi ya. Iya, seperti itu. Cuman kita tidak mengumumkan dana di grup, sangat sensitif, rambut sama hitam titik, karena komunitas seperti itu, bukannya tidak percaya, tapi terkadang pernah sekali itu orang menyalahgunakan nama gercep luar biasa. Mereka menggunakan nama gercep untuk kebutuhan pribadi. Tidak tahu, intinya mereka galang dana. Oh iya. Tapi mereka itu yang galang dana relawan gercepnya atau orang lain? Orang lain. Kalau kita kan biasa buat surat kantor polisi. Dan setahu saya yang di situ itu pernah saya antai ya apa ya? Pas itu saya tanya itu dari mana gitu. Dari gercep. Nggak ada gercep galang dana bulan ini, itu siapa? Saya lihat nggak ada orangnya nak gercep gini. Rupanya ya dapat. Saya marahilah segala macam, jangan mengatasnama bawakannya seperti ini. Saya lapor loh, dibilang kayak gitu kan. Nggak ada, digitukan aja udah pergi. Jadi gimana tuh kalau kita mau ngasih sumbangan nih? Gimana kita membedakan gercep dengan komunitas lain? Kalau kalian mengarahkan aktivitas rompi. Rompi. Setiap kegiatan gercep pakai rompi ya? Rompi, terus di kotak itu kita pakai pamflet, poster, sama logo itu wajib besar. Terus pakai banner. Cuman itu kita buat spanduk udah. Sebenarnya setiap perbedaan ada jilbab. Terkadang kita menyesuaikan jilbab dongker ya. Dan di surat kepolisian itu kita buat titik untuk mendapatkan donasinya. Misalnya si borang pihak polisi pun membilang, kalian berapa orang, sambil tertawa, berapa orang, nanti kalian ada 11, berarti nggak ada gercep dong, katanya gitu kan. Berarti saya buat setiap titik si borang misalnya 8. Berarti nanti kalau udah ada tim apa sih itu dinas apa segala macam, oh anak gercep 8, kok udah lebih ditandatangakan gitu. Jadi memang kalau galang dana itu bagi titik ya gitu. Saya bilang sama mereka, bagi titik ya, bagi orangnya, jangan kebagian 15 di sini nanti dibilang apa segala macam gitu. Jangan keramaian ya. Nah gitu. Jadi ya udah sesuai surat kita. Memang ada perbedaannya itu. Terkadang yang dibilang apa ya, tabrakan lah ya sama komunitas lain galang dana, nggak ada. Kalau yang namanya miskomunikasi, komunikasi lancar itu pernah ada satu komunitas. Oh iya, asalkan gercep galang dana kerjaan pasti terpublish, ketahuan gitu. Maksudnya berjalan tabrakan gitu. Pas kita mengapainnya, membantu ibu-ibu yang besar perut itu, alhamdulillah itu insya Allah gercep menolong. Dan teman-teman yang lain juga katanya gini, gercep kapan galang dana, time-nya kapan aja. Kami full, saya bilang gitu kan, 2 minggu. Oh maksudnya gini, biar kami sip siang katanya gitu. Ya nggak apa-apa, enak gitu. Biar bisa saling berganti. Terkadang ada juga wadah itu, biarin aja orang itu di situ, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nggak ambil pusing, geser lagi ke arah sana, kan luas jalan. Nah jadi kayak gitu. Ya Sidimpuan cukup luas sih sebenarnya kalau untuk mendapatkan donasi gitu ya. Ya sebenarnya usaha kita seperti itu. Apalah ya, kreatif kita ya, kayak gitulah. Tapi kan gercep baru hitungan bulan ya, 10 bulan lah, 10 insya Allah bulan 9 ini milad pertama lah. Insya Allah lah ya. Insya Allah. Nah gimana tuh efek hadirnya gercep di Padang Sidimpuan gimana? Kalau kata orang-orang, itu kan saya pribadi bahasa kitanya tersonggot ya. Kaget mbak gitu. Kan terus apa namanya, karena booming itu jadi apa namanya ya, oh iya gercep. Jadi orang pun menamakannya itu gercep gitu kan. Padahal kepanjangan gercep itu ada. Apa tuh? Gerakan amal cepat. Terus terkadang orang bertanya, amalnya di mana? Dan saya menjawab, apakah amal itu harus ditunjukkan? Tidak kan? Jadi itu apanya, kreatif, sebuah singkatan namanya gercep. Di mana situ amalnya gitu kan? Ya saya menjawab, apakah amal itu ditunjukkan? Tidak. Jadi itu terselip gitu. Jadi gerakan amal cepat Sidimpuan. Jadi kalau
efeknya Deddy Sidimpan ini apalagi apa ya, media main apa segala macam terlalu heboh lah di Sidimpuan, terlalu ribut, terlalu cepat membesarkan kayak gitu, ya, ada aja tingkahnya yang seperti, tapi tingkahnya ini bermanfaat gitu, aneh tapi nyata aja. Aneh tapi nyata yang seperti itu sih Bang. Jadi asik gak sih Khairiah? Kan 10 bulan. Gimana perasaan Khairiah dengan seringnya membantu orang itu? Apa yang Khairiah rasakan? Sebenarnya kalau mencapai kebesaran menolong ini merinding ya. Sebenarnya kan yang kita tolong itu kan 1, 2 orang, 3 orang. Kalau kita belum mempunyai sebuah wadah atau segala macam, pasti yang kita tolong adalah tetangga, teman kita yang ingin meminjamkan pulpen, itu masih hal yang kecil. Ini ya. Bagaimana kalau dana yang kita kasih sama orang? Bagaimana pas musibah kebakaran kita itu ada gitu dengan mereka gitu, seperti yang kejadian di mana ya? Nenek-nenek itu ya, pas kita kedatangan, kita luar biasa pula datangnya rame. Seharusnya kan yang mengasih donasi itu ya 10 orang, ini ada kita 30-an. Sampai beliau itu kaget sampai meneteskan air mata gitu. Baru sehari kebakaran, besoknya kita udah datang. Alhamdulillah Gercep itu selalu punya kas. Jadi kalau apabila ada bencana langsung kita dananya ada aja ya. Iya, langsung kita alihkan ke sembako. Beras yang terutamanya, apalagi kalau kebakarannya itu habis semua. Cuman sisa kita yang kayak gitu itu. Berarti yang diperlukan adalah uang. Yang kayak gitu adalah sembako gitu. Langsung Gercep gitu. Jadi itu kalau info untuk ke Gercep itu tidak menunggu, tetapi langsung menginfokan bahwa jam segini kumpul di sini kita langsung terjun. Tidak ada lagi yang namanya di follow up apa segala macam, karena udah berpengalaman yang seperti datang itu. Datang sendiri berkereta naik angkot, luar biasa. Karena terkadang orang mengatakan relawan Gercep itu gimana sih, sederhana banget tapi royal gitu kan. Iya, karena kenapa? Jauh-jauh itu volunteernya itu naik angkot. Ada yang 4 kali angkot untuk mengajarkan sebuah acara. Jadi tetapi kok bisa royal ya, tergantung orangnya. Ya. Udah cinta kan? Kadung cinta. Iya, itu tergantung orangnya. Banyak lah yang ya biasalah asumsi yang seperti itu, klasik ya, untuk apa diapai. Cuman kalau ada positifnya angkut, negatifnya itu nggak usah kita dengarin. Namanya aja mau maju ya. Kalau mau mundur ya dengarkan aja lah perkataan orang ya gitu. Jadi sistem kita di Gercep itu maju. Fokus dengan apa yang diinginkan ya. Sesuai dengan target kita. Bantu orang, bukan bantu untuk mengusik-ngusik, menjuliti apa segala macam. Jadi itu apapun itu. Sebenarnya 10 bulan pun hatersnya sudah banyak. Sangat. Dengan gerakan yang positif seperti ini, banyak juga yang benci dengan Gercep. Jangankan kebaikan, kejahatan aja sebanyak hatersnya. Apalagi dalam kebaikan, belum tentu orang baik itu mensupport agenda kebaikan. Itu terkadang kalau saya simpulkan namanya penyakit hati. Ya, karena kenapa? Masa ya program kebaikan itu tidak kita dukung sendiri? Seharusnya kita tuh bangga dengan kaum muda-mudi ada yang menggerakkan yang seperti ini. Loh, kita diam di rumah ngapain? Nah, seperti itu. Ini udah ada anak muda yang mau bergerak, gitu, yang mau bantu, tapi nggak ambil, masih dijatuhin gitu tapi bagi orang yang menjatuh itu, kalau saya pribadi tertawa lah, karena saya bisa, kenapa gimana ya tuh caranya? Saya bisa, kalian kenapa nggak bisa? Seperti itu, saya harus bisa maju gitu. Jadi gitulah, saya harus mengajak teman-teman dan anak muda ini ya, relawan-relawan terkece ini ya. Kece-kece semua ya. Kece namanya. Lahir milenial semua. Dan yang paling tua tadi masih di usia 26 tahun. Ada 27 ya. Ada mereka. Iya, dan masih anak-anak muda semua lah. Bawaannya ya, tapi yang umur 27 ini fokus kerja mungkin ya. Jadi yang paling aktif ini sampai umuran saya lah 23. Khairiah masih 23 tahun ya. Sama dong, kita juga nggak jauh-jauh beda. Jadi fokusnya apa? Ya gitulah. Nggak terbuat kata-kata lagi lah. Cuman kalau negatifnya itu pasti ada. Seringnya dibilangin apa kalau ke Gercep? Apa ya? Gercep itu so aktif apa segala macam. Terkadang gitu ya kan. Nggak aktif salah ya. Ngapain kalau mendengar asumsi klasik untuk apa gitu? Tetap maju. Fokus maju. Ya, itu prinsip kita gitu. Jadi cuman ada satu slogan kita, jika masuk Gercep, jika memulainya karena Tuhan, jangan tumbang karena manusia. Bagian tumbang, siap-siaplah orang yang tidak maju, yang seperti itu. Banyak yang tumbang. Banyak yang tumbang di tengah jalan, yang kuat mental gitu. Ya mentalnya paling hati, kan baper gitu. Jika memang memulainya, ya niat kita itu sebagai relawan itu ngapain? Berarti bukan
pasti akan nampak itu niat itu karena ada yang posting rame-rame atau memang Mau pribadi foto. pribadi kita memang karena untuk Tuhan membantu untuk umat. Iya. Pasti akan nampak jika memulainya karena Tuhan, Aha. jangan tumbang karena manusia. Seperti itu sih. Itu ya. Jika memulainya karena Tuhan, Jangan tumbang jangan karena tumbang manusia. karena manusia. Gercep 2021 22 Juli di studio kecil ini. Amin ya Allah. Ya, sangat Masya Allah lah dipanggil langsung gitu. Wih, Aha. gitu. Sebenarnya kaget, wow gitu. Kok kenapa kaget? Ya kita kan bawa-bawa lah, biasa Anak lah. bawang gitu ya? Bawang lah biasa lah kayak gitu. Mhm. Tiba-tiba podcaster Sidimpuan, luar biasa. Aduh. Tapi Yes. terima kasih sekali karena Khairia juga sudah menyempatkan waktunya, banyak cerita mengenai gercep yang kita terima. Iya. Dan perkembangan anak-anak muda ini banyak juga di gercep ya. Banyak Sangat banyak. pemikiran, ide yang bisa tersalurkan melalui gercep. Ya, pas bang. Terakhir nih Khairia, apa sih yang Khairia pengenkan untuk anak-anak muda di Padang Sidimpuan ini? Pesan lah untuk anak-anak muda yang ada di Padang Sidimpuan. Kalau pesan pribadi, gimana ya? Adapun teori yang kita dapatkan di bangku Aha. sekolah, Iya, ayolah kita terapkan di lapangan. aplikasi ya. Diaplikasikanlah langsung, karena sangat sayang sekali jika ilmu teori yang kita dapat baik itu SD, SMP, SMA, jika kita tidak jika jalan kita hanya di situ saja, tidak kita Iya. aplikasikan, gimana ya namanya? Kapan lagi kita untuk masyarakat? Toh kita yang mengurus adalah serikat tolong menolong yang seperti itu. Jadi STM ya? iya STM gitu. Jadi sebenarnya hidup kita ini adalah untuk yang bermanfaat baginya. Sebenarnya memang kita ilmu itu harus digali terus, dicari. Iya. Tapi kapan kita aplikasikan di lapangan ya seperti itu. Jadi kepada kaum muda, lah, kaum kaum pemuda-pemudi yang ada di Sidimpuan yang rebahan, ayo kita buat dimanapun tempatnya, ikuti saja. Walaupun kita tidak mengikuti tempatnya, tapi buatlah, ciptakanlah. Asalkan itu adalah usaha. Jangan lupa yang namanya doa, usaha, jangan tumbang, itu saja. Jika memang kita memulai apapun itu, apapun itu kegiatannya, jika memang memulainya karena baik, karena Iya. Allah, jangan tumbang karena manusia. Iya. Apapun itu ya teman-teman. Nah, Itu satu aja. yang saya kutip dari kalimat Khairia tadi ya gini sih. Al ilmu bila amalin kata jarin bila tamarin itu ya. Iya. Kalau lu punya ilmu juga, punya pengetahuan luas juga karena nggak dipraktekkan ya udah omong kosong aja. Iya, betul. Gitu ya. Terkadang kita S2 ya. S1, S2. Saya S-nya itu es krim. Oh iya, es krim. Maksudnya terkadang ada yang sangat luar Pendidikan. pendidikan yang tinggi, Iya. tetapi masih di dalam rumah. Mhm. Ada tetangga yang membutuhkan pertolongan sesuap nasi, Iya. tapi kita tidak tidak peduli sama tidak sekali. proaktif ya untuk itu. Jadi apa yang kita dapatkan selama duduk di sekolah? Masa kita tidak mempelajari yang namanya kepedulian? Walaupun kita mempelajari matematika, pasti adalah untuk mempelajari sebuah angka memiliki sama dengan yang seperti itu. Berarti kita peduli sama dengan apa dong? Peduli sama dengan bersama yang seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya pendidikan kita tinggi tapi kalau kita tidak peduli sama dengan nol, saya rasa gitu. Jadi saya pribadi untuk mendirikan Gercep ini, saya pikir-pikir, saya aktif di luar, saya aktif di kampus. Ilmunya itu saya udah saring. Jadi tujuannya saya ini apa gitu? Kalau saya memang saya pasti akan bekerja, pasti itu untuk kebutuhan keluarga saya. Nah, saya bermanfaat nggak untuk semua orang? Otomatis saya kalau bekerja pasti bermanfaat untuk suami saya. Aduh keluarga. untuk akan keceplosan. Belum. Tapi bakalan ada. Masuk keluarga gitu. Gila kalau umur udah umur menikah ya gitu. Jadi maaf ya pemirsa. Jadi gitu kan, apa lagi tadi? Ya jadi yang seperti untuk itu. bermanfaat kepada orang lain tadi. Iya, sekarang gini. Nanti keluarga saya akan bekerja. Itu pasti untuk kami. Pasti itu untuk kami. Nah, sekarang saya pribadi ini bermanfaat nggak untuk semua orang? Saya itu udah sekolah tinggi-tinggi. Guna saya apa gitu? Bukannya berarti kita berguna hanya di perusahaan apa segala macam, itu untuk mereka. Skill kita tuh ada mereka. Gaji udah taruh kantung. Kantong ya. Kantong beli
sebuah kebutuhan sehari-hari. Nah, itu udah selesai. Nah, manfaatku untuk orang apa gitu. Jadi itu dia ada inisiatif untuk waktu itu untuk membuat gerakan supaya terbiasa di saat muda untuk menolong. Berat sekali yang namanya menolong ini. Jadi di Gercep itu juga yang sangat gimana yang masih belajar, mungkin keterbiasaan adalah misalnya di komplek lah ya, pasti jarang bertemu yang namanya bersua yang seperti itu. Tingkat kepedulian itu bagaimana, jadi di Gercep juga bisa belajar. Dari mungkin semisalnya kita buat apa namanya cara makan kita itu sederhana, bisa kita jadi orangnya pun sederhana. Jadi di Gercep itu penuh memang karena dari nol, jadi belajar aksi. Maksudnya ini usahanya mencobanya itu barbar dalam kebaikan. Kalau barbar gaming ya, dalam kebaikan, berani gitu. Itu aja sih kalau di Gercep. Terakhir kalau mau gabung Gercep gimana caranya? Istiqomah dan menghubungi lewat DM Instagram saja. Cuman ditanya nanti kenapa masuk ini apa segala macam ya dijelaskan. Dan ditanya kontribusimu apa gitu untuk agenda selanjutnya gitu. Udah silahkan masuk. Dan jika ada perkataan nanti di grup, karena di grup itu namanya anak-anak muda. Anak-anak muda itu pemikirannya luas, pasti belak-belakan berbicara gitu. Ada yang cuman baca grup biasalah, tapi rapat berbicara. Ada juga manusia seperti itu. Di rapat itu nggak pernah berbicara, tapi di grup jangan tanya. Nah, paling hecor ya. Iya. Nah, pas rapat berbicara di grup vakum. Biasalah gitu. Jadi biasa yang penting berbicara dan melalui ketikan atau langsung gitu. Jadi seperti itu, simpel aja sih sebenarnya. Simpel aja sih ya. Tapi terima kasih sekali Khoiria yang sudah bersedia berbagi cerita mengenai gerakan amal cepat Padang Sirimpuan. Gimana tadi gerakannya, saya lupa. Gini, gerakan amal cepat Sirimpuan. Are you ready? Mengajak kaum rebahan, menebar manfaat dan senyuman kepada semua insan. Terima kasih sekali sudah datang. Maaf atas kekurangan kita ya Khoiria ya. Semoga gerakan amal cepat Padang Sirimpuan kedepannya lebih gerak amalnya, ya Allah, dan cepatnya lebih cepat. Dan komunitas seperti ini semoga semakin berlanjut dan banyak kontribusi yang diberikan untuk negeri. Karena satu kata, dan ya kita juga anak-anak IBM tahu lah, Indonesia butuh anak muda. Iya betul. Dan Khoiria ini salah satu dari anak muda yang dibutuhkan Indonesia, walaupun saat ini masih bisa bergeraknya secara lokal di Padang Sirimpuan ya. Tapi tidak akan menutup kemungkinan untuk teman-teman ngobrol juga ngajak Khoiria nanti bergeraknya secara katakanlah di regional dulu. Terus nanti pindahnya ke nasional, internasional. Pengennya gitu ya. Terima kasih Khoiria, dan waktu juga sudah memisahkan kita karena kita juga nggak bisa bicara panjang di sini. Terima kasih atas kehadirannya, maaf atas kekurangannya. Akhir kata, saya dan teman-teman ngobrol undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.